Film ini bercerita tentang gembong narkoboy yang berusaha menguasai dunia kriminal di New York. Frank Witt, seorang gembong narkoboy, dibebaskan dari penjara Sing Sing. Frank dan krunya yang dipimpin oleh Jimmy Juke mengkonsolidasikan kekuasaan. Mereka menyingkirkan para pesaing mereka dalam Carter narkoboy Colombia dan Triad. Frank berusaha mengendalikan dunia kriminal bawah tanah di New York City agar dapat memberi kembali kepada masyarakat. Saksikan kisah selengkapnya dalam film yang berjudul Di awal film, tepatnya di kota New York City, kita diperkenalkan dengan seorang pemimpin mafia kelas kakap yang sangat disegani. Dan sekarang ia bebas dari penjara selama 20 tahun ia jalani. Dia adalah Frank. Namun sekarang bisnisnya berkurang karena di kotanya dikuasai oleh sindikat Cina dan Kolombia. Santiago, salah satu mafia Kolombia yang mana saat ini ia selesai melakukan transaksi dan akan masuk ke sebuah telepon umum dan tiba-tiba pada akhirnya, Santiago tewas di tempat dan pada saat itu pula, kebebasan Frank disebarluaskan. Di sisi lain, Sergio yang juga seorang mafia dari Kolombia yang sedang melakukan transaksi bersama bos mafia bernama Jimmy. Jimmy adalah gembong narkoboy yang berasal dari kota yang sama dengan Frank. Namun, transaksi itu berubah kacau setelah Jimmy memperdaya Sergio dengan memasukkan benda lain ke dalam kopernya. Alhasil, baku tembak pun terjadi. Terungkap fakta bahwa Jimmy adalah anak buah Frank dan pembunuhan kedua mafia dari Kolombia itu dilatar belakangi oleh kekuasaan wilayah yang tak lain. Sang pembunuh itu adalah Jimmy atas perintah Frank. Kemudian Frank mengatakan besok lusa ia akan mengadakan pertemuan dengan Moreno, sang ajudan dari bos kartel kelas kakap. Meeting set with Delicio? Downtown. So, you never came to see me. Who wanted to see you in a cage, man? Later. Keesokannya, pertemuan pun dilakukan antara Frank dan si bos kartel bernama Porter. Namun untuk menemui bos kartel itu, Frank sangat sulit lantaran kesibukan sang bos kartel tersebut. Sehingga ia menyampaikan pesan melalui ajudannya Moreno, yang intinya Frank meminta bekerja sama dengan Porter dalam bisnisnya. Setelah itu, Moreno menyampaikan pesan dari Frank. Alih-alih mendapatkan persetujuan, Porter malah mencaci maki Frank. You tell that son of a bitch he made a big mistake with me. Oh, if that's what you want me to tell him, I'll tell him. Tell him I don't talk to nigger lovers. I was making a lot of money off them Colombians. That's right. Out of here. Beberapa hari kemudian, Frank mencoba menemui langsung Porter dengan maksud memaksa Porter untuk mau bekerja sama dengannya. Namun lagi-lagi Porter menolaknya dan penolakan itu membuat Frank geram dan akan merencanakan sesuatu yang buruk terhadap Porter. Keesokannya, Frank bersama pengacaranya sedang mengadakan pertemuan dengan pejabat negara, yang mana tujuan Frank kali ini mempertanyakan perihal dana yang disalurkan kepada rumah sakit setempat, yang nyatanya tidak ada sama sekali dari pihak rumah sakit yang menerima bantuan dana dari pemerintah. Hal itulah yang membuat rasa simpatik Frank untuk menggalang dana dari semua rekan-rekannya. Setelah itu, datang 3 polisi yang membawa Frank keluar secara paksa. Dan ternyata para polisi membawa Frank kepada seseorang yang lemah tak berdaya di bagasi mobil. Salah satu polisi menginterogasi Frank dan menuduh Frank terlibat dalam kasus kali ini. Namun Frank menyangkal keterlibatannya dan membuat ketiga polisi marah. Namun polisi tak bisa menangkap Frank karena tidak ada bukti yang memberatkan. Setelah ditelusuri secara mendalam, ternyata pria itu adalah Sonwori, bos Carter dari Kolombia. Come here, Frank. This how you do things? I know what you're up to, White. Forget it. All right, that's it. That's it. Hey, Frank. Welcome home, fuckface. Get in the car. Give your friends that message.
Di sisi lain, Jimmy sedang berada di sebuah tempat yang kebetulan di tempat tersebut ia melihat seorang fakir miskin. Dengan toleransi yang tinggi, ia menyedekahkan sedikit rezekinya kepada orang tersebut. Sesaat kemudian, datang beberapa polisi yang langsung menangkapnya dengan tuduhan pembunuhan terhadap para bos kartel narkoboy. Sementara itu, di sisi lain, Moreno mempertemukan Frank dengan seorang bos kartel bernama Sammy. Sammy terkenal dengan bos kartel kelas atas. Ia mempunyai barang yang cukup fantastis. Sehingga Moreno berniat akan mempertemukan keduanya. Pada akhirnya, Frank dan Sammy pun dipertemukan. Bersamaan dengan itu, Frank mendapatkan kabar atas penangkapan Jimmy. Seketika Frank memerintahkan anak buahnya beserta Agnes untuk membebaskan Jimmy dan Frank melanjutkan kembali pembahasan kerjasamanya. Frank meminta penjualan secara bersama dan berbagi keuntungan yang mana keuntungannya diberikan kepada pihak rumah sakit. Di sini terlihat Sammy tidak menyetujui permintaan Frank. Sammy menyarankan Frank untuk membayar secara tunai. Setelah sekian lama pembahasan, namun tidak ada titik terang dalam pembahasan tersebut. Akibat tidak ada kesepakatan antara Frank dan Sammy, sehingga berujung malapetaka bagi Sammy, karena Frank harus melenyapkan Sammy saat itu juga. Alhasil, Frank menguasai semua barang milik Sammy dan akan diserahkan kepada pihak rumah sakit. Dan sekarang, berkat Frank, rumah sakit itu bisa melayani tanpa membebani masyarakatnya. Let me get a light. Di tengah kemelut baku tembak itu, satu polisi harus menerima beberapa bogem mentah dari Frank. Dan saat itu pula Frank berhasil membawa kabur Jimmy. Nobody rides for free, mother... Get off the fucking car, man! The motherfucking car, man! Oh, shit! Dalam pelariannya, para polisi terus mengejarnya diiringi dengan beberapa kali tembakan. Pengejaran polisi terhenti setelah mereka kehilangan jejak Frank. Si polisi berusaha untuk terus mencari, namun tiba-tiba mereka memanfaatkan tabrakan itu untuk melarikan diri. Jimmy dengan sigap melepaskan satu tembakan. Di sisi lain, satu orang polisi lainnya tidak menemukan keberadaan Frank. Namun satu polisi berhasil menemukan Jimmy dan mengejarnya. Jimmy yang terdesak sehingga melepaskan tembakan. Pada akhirnya, satu polisi melihat rekannya tertembak oleh Jimmy, sehingga tanpa ragu ia menghabisi Jimmy saat itu juga. Sementara Frank berhasil meloloskan diri. Keesokan harinya si polisi mengantarkan rekannya ke beristirahat terakhirnya. Rasa kehilangan sahabatnya yang gugur menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam bagi si polisi. Sehingga ia tidak sanggup melanjutkan proses pemakaman dan memilih pergi. Namun belum sempat menyalakan mobilnya dan inilah yang terjadi. Hey, yo. Sementara itu, di markas Frank, para anak buahnya telah berhasil menangkap Moreno. Dalam pengakuannya, Moreno menyampaikan satu fakta bahwa ia diperintah oleh Son Worry untuk mencari informasi lokasi markas Frank dan akan menghabisi Frank. Tak sampai di situ saja, Moreno juga mengatakan bahwa polisi membayarnya untuk melaksanakan penangkapan terhadap Frank. Mendengar itu, Frank pun murka dan harus menghabisi Moreno.
Setelah itu, Frank mendatangi kediaman rumah si polisi bernama Bertrand. Frank mengatakan bahwa ia telah membunuh 3 anggota imigran ilegal, yaitu Porter, Sonwari, dan Semi. Dan Frank mengancam akan menghabisi siapa saja orang yang terlibat dalam kasusnya. Setelah itu, Frank meminta borgol yang akan ia gunakan untuk memborgol Bertrand. Setelah itu, Frank pun pergi. Tak berselang lama, borgol itu berhasil Bertrand lepas dan berusaha mengejar Frank. Di dalam kereta, Frank menyandera seorang wanita dan terlibat baku tembak dengan Bertrand. Namun sial, Bertrand harus tewas di tangan Frank. Frank berusaha kabur dengan menggunakan taksi, namun sial keberadaannya telah diketahui oleh para polisi, sehingga ia pun terkepung. Pada akhirnya Frank yang terluka parah akibat terkena tembakan, ia harus meregang nyawa, dan film pun berakhir.